Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini, Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, kesehatan, kesempatan, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga senantiasa kita lafazkan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang berada di atas akidah yang lurus, di atas tata cara beragama yang benar, serta segenap sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah, yang disusun oleh Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama aslinya Syaibah bin Hashim. Hashim nama aslinya Amr bin Abdi Manaf. Abdi Manaf nama aslinya Al-Mughirah bin Qusay, nama aslinya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini yang dikenal dengan Quraisy. Bin Malik bin An-Nadhr. An-Nadhr nama aslinya Qais. Jadi ada nama akrab, ada nama asli, nama panggilan, nickname gitu ya. An-Nadhr bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah. Di Mudrikah itu kalau di Arab Saudi nama laki-laki, sampai ke Indonesia jadi perempuan, banyak dipakai untuk nama perempuan. Jadi Mudrikah itu nama laki-laki. Nama aslinya Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.
Pelajaran yang kita ambil dari nasab yang disebutkan oleh para sejarawan, begitu hebatnya Allah menjaga orisinalitas sejarah Nabi sampai 21 ke atas, kakek yang ke-21. Padahal di zaman dulu itu belum ditemukan kertas, tinta. Kertas dan tinta itu dikenal merata di Jazirah Arab itu ketika ada bangsa Cina yang menjadi tawanan oleh para sahabat. Lalu kemudian tawanan itu diberikan tugas untuk mengajarkan bagaimana cara membuat kertas, menulis dan seterusnya. Jadi Allah takdirkan para ahli sejarah untuk bisa merekam di dalam ingatan mereka dan tidak hilang. Beda dengan kita. Kita sangat jarang sekali menghafal nama kakek kita sampai kesekian. Contoh misalnya saya sendiri, ya, Dodi Iskandar bin Supendi bin, di atasnya bin Supendi bin Suhani bin Suryadi bin Suragana. Di atasnya lagi saya nggak tahu, ya, cuma sampai 4 saja. Kalau ada di sini yang bisa menyebutkan kakeknya sampai ke-7 itu udah luar biasa. Artinya apa? Artinya budaya untuk menceritakan leluhur itu di kita belum menjadi kultur, ya, sampai ke atas. Penjagaan Allah terhadap orisinalitas kabar berita keluarga Nabi menunjukkan bahwa beliau adalah manusia istimewa yang sangat layak untuk dipelajari. Berbeda dengan tokoh-tokoh yang lainnya, sulit untuk dilacak. Kemudian Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri hafizallahu taala, beliau menjelaskan kakek-kakek Nabi yang terkenal. Beliau menyebutkan pertama yaitu Hashim, Bani Hashim. Hashim ini nama aslinya adalah Amr. Beliau terkenal dengan panggilan akrab Hashim. Dalam bahasa Arab, Hashim itu maknanya suka mengeremuk roti. Karena beliau terkenal sebagai pelayan jamaah haji, dan ini cukup keren, ya, di Jazirah Arab. Diberikan amanah oleh masyarakat sebagai pelayan jamaah haji. Kalau sekarang siapa? Raja Saudi, ya, pelayan 2 tanah suci. Tugasnya kakeknya Nabi yaitu sikoyah. Sikoyah itu maknanya menyediakan minum. Pada zaman kakeknya Nabi Hashim ini Zam-Zam belum ditemukan. Bayangkan betapa hebatnya mereka mengumpulkan air untuk disediakan bagi para jamaah haji. Kemudian tugas yang kedua, rifadah, menyiapkan makanan, yaitu berupa roti, ya, roti diremuk-remuk, ya, diberikan kepada jamaah haji. Kemudian kakeknya Nabi ini juga Hashim, orang yang pertama membuat tradisi melakukan perjalanan jauh atau safar, melakukan trading, berbisnis di musim dingin dan musim panas. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim, kebiasaan mereka itu apa? Rihlatash syita'i wasri, bepergian dalam rangka untuk berdagang.
di musim dingin dan musim panas. Ya. Allah abadikan dalam surah Al-Quraisy. Falyaqudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Tuhan Ka'bah ini, pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahu min ju'i wa amanahu min khauf, yang telah memberikan makanan mereka dari rasa lapar dan memberikan keamanan dari rasa takut. Di zaman kakeknya Rasulullah SAW, yaitu Hashim, pernah terjadi perebutan kepengurusan takmir Ka'bah. Yang namanya manusia ada saja yang memiliki sifat hasad, dengki, itu biasa. Ya. Jadi apa yang sudah disepakati, apa yang sudah disahkan oleh warga Mekah, tiba-tiba ingin diobok-obok, diserobot oleh suku yang lain, Naufal, yang bersekutu dengan Bani Abdi Syam. Lalu kemudian pada akhirnya kepengurusan takmir Masjidil Haram atau Ka'bah jatuh kembali kepada kepengurusan yang resmi, yang legal, yaitu Bani Hashim. Kemudian pelayanan jamaah haji berikutnya dari kakeknya Nabi Hashim dilimpahkan kepada kakek berikutnya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini nama akrabnya, nama pemberian orang tuanya Syaibah. Syaibah ini maknanya masih kecil sudah tumbuh uban, ya, disebut Syaibah. Tapi terkenal dengan nama Abdul Muthalib. Pada zaman kakeknya Nabi, Abdul Muthalib inilah ditemukan lokasi sumur Zam-Zam berdasarkan mimpi berulang-ulang, bukan hanya sekali, ya. Jadi mimpi itu kata Rasulullah SAW berapa? 1/40. Ya. Terkadang sesuai dengan kenyataan, terkadang tidak. Penemuan sumur Zam-Zam ini juga menjadi ajang untuk hasad, berebut kekuasaan, ya, sesama suku Quraisy. Namun akhirnya kepengurusan sumur Zam-Zam ini juga jatuh kepada wewenang kakek Nabi Abdul Muthalib. Jadi ini aset yang sangat mahal airnya untuk melayani jamaah haji. Lebih mudah dari zamannya Bani Hashim, karena airnya tidak pernah kering. Syekh Sufiur Rahman Al-Mubarakfuri hafizallahu taala, beliau menjelaskan berikutnya, di zaman kepengurusan Abdul Muthalib, puncak-puncaknya popularitas Ka'bah, ya, di dunia, di tempat yang paling populer, yang paling viral di zaman itu dan sekarang juga, ya. Sampai-sampai Raja Abraha As-Sabbah Al-Habashi itu iri dengan popularitas Ka'bah. Di Ka'bah ini menjadi pusat peribadatan ibadah haji dan umroh, walaupun, ya, tanda kutip, manasiknya banyak yang menyimpang dari tuntunan syariat Nabi Ibrahim. Ya. Terlepas dari itu, jadi Ka'bah ini menjadi magnet. Jadi Mekah itu menjadi magnet berkumpulnya manusia dari seluruh penjuru dunia. Jadi terjadinya pasar bisnis
Di orang bukan hanya beribadah saja, mereka juga terjadi adanya pasar bisnis. Melihat popularitas Ka'bah, Raja Abraha ingin menjadi kompetitor, ingin menjadi pesaing. Bagaimana caranya supaya popularitas Ka'bah itu pindah ke tempat yang lain? Caranya bagaimana? Raja Abraha membangun gereja dengan arsitektur yang sangat megah di Yaman, di kota Son'a. Tujuannya apa? Agar orang-orang Arab yang berangkat haji itu pindah. Kalau Ka'bah kan cuma segi 4 gitu ya. Sementara gereja yang dibangun Abraha itu megah. Jadi dari dahulu upaya untuk merubah keyakinan agar orang itu pindah yang tadinya mendatangi Ka'bah berubah datang ke tempat selain Ka'bah itu sudah pernah terjadi. Bahkan nggak usah jauh-jauh, di negeri kita saja ada ya yang mengeluarkan statement Mekah itu bukan tanah suci. Ngapain ke sana mengeluarkan biaya berjuta-juta? Tanah suci itu di negeri kita. Ada kan? Ada yang seperti itu. Allah Ta'ala, maka sudah dipenjara atau belum? Ya, sudah diinvestigasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan mungkin saja realitas sekarang ada yang berupaya, ada tempat yang dianggap lebih religius selain Ka'bah sehingga terkesan wajib untuk didatangi. Ada beberapa kota yang lebih dianggap wajib untuk didatangi daripada Ka'bah. Kalau belum didatangi, belum dianggap, levelnya belum sampai. Kan ada ya, ada beberapa kota, entah itu India, entah itu Pakistan, entah mana saja ya, dengan biaya yang sama tentu lebih mendapatkan pahala yang jelas kalau kita gunakan untuk umrah. Jelas ya. Jadi ide Raja Abraha membangun gereja yang megah agar orang tidak tertarik lagi datang ke Ka'bah, bangunan berbentuk kubus. Rencana Raja Abraha ini didengar oleh orang-orang Quraisy dari Bani Kinanah. Jadi orang ini tak mau kalah dengan siasat Raja Abraha. Di malam hari mengendap-endap, kemudian melumuri kiblat gereja dengan kotoran. Ketika kejadian ini diketahui oleh Abraha, ya Abraha marah. Inilah yang kemudian menjadi sebab turunnya surat apa? Al-Fil. Asbabun nuzulnya ini. Enggak terima, merasa dipermalukan. Abraham mengirimkan 60.000 tentara untuk menghancurkan Ka'bah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil itu adalah pasukan gajah. Tidakkah kau memperhatikan bagaimana Allah menghancurkan pasukan gajah? Jadi Abraham di atas gajah yang paling besar, 13 gajah lainnya. Beliau di antara 13 gajah yang lainnya menunggangi gajah yang paling besar. Kemudian warga Mekah tahu kalau Ka'bah itu adalah bangunan yang memiliki spiritual yang sangat tinggi, gak mungkin dibiarkan oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak melawan tentara Abraha yang jumlahnya 60.000 tentara. Mereka lari ke gunung-gunung, berlindung menunggu keputusan dari langit.
Jadi Ka'bah ini adalah tempat yang sangat sakral, tidak mungkin didiamkan. Lalu kemudian tarmihim bihijarati min sijil. Ya. Dikirimkanlah burung ababil yang melemparkan batu, paruhnya mencepit satu, dua kakinya mencepit dua batu. Burungnya sejenis burung khatatim. Ya. Semua pasukan Abraha mati semuanya, gak ada yang tersisa satupun. Digambarkan seperti apa di dalam surat Al-Fil, ya, ayat yang terakhir, ka'asbim ma'kul. Mereka seperti apa? Daun yang dimakan ulat. Daun itu kalau dimakan ulat bagaimana? Berlubang-lubang, ya. Jadi kerikil yang dilemparkan burung yang dikirim oleh Allah itu menembus dari kepala sampai kaki, saking panasnya. Jadi tarmihim bihijarati min sijil. Min sijil itu maknanya batu yang dibakar di dalam neraka, ya. Kemudian diangkut oleh pasukan burung. Untuk Raja Abraha Allah berikan khusus, ya, mengirimkan penyakit khusus. Wallahu ta'ala sampai sekarang belum diketahui penyakitnya apa, ya. Jadi penyakit yang menyebabkan tangan dan anggota tubuh Raja Abraha putus satu demi satu. Beliau mati perjalanan pulang sebelum kota Son'a di Yaman. Jadi kalau sekarang ada upaya dari pasukan Syiah Houthi di perbatasan Yaman, itu pasti akan ditangkis, ya. Jadi Saudi Arabia itu punya rudal yang canggih juga. Jadi ketika ada rudal yang diterbangkan dari perbatasan ke Mekah, itu pasti ditangkis. Allah SWT membangkitkan orang-orang yang mampu untuk menangkis rudal-rudal yang dilemparkan ke sekitar Ka'bah. Dulu teknologinya belum canggih, Allah yang turun tangan langsung mengirimkan burung. Kalau sekarang Allah membangkitkan orang-orang yang punya kecemburuan kepada Ka'bah, ditangkis itu rudalnya. Jadi ada detektor yang sangat canggih yang bisa mengetahui perjalanan rudal yang dilemparkan ke sekitar Ka'bah. Kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib ini memiliki 10 anak laki-laki, ya. Sekarang jarang, ya, di Pontianak jarang orang punya anak 10. Di antaranya yang pertama Al-Haris, ini paman Nabi yang paling tua. Yang kedua Az-Zubair, yang ketiga Abu Thalib, baru kemudian ayahnya Rasulullah Abdullah, berikutnya Hamzah, berikutnya Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya Nabi yang dicantumkan oleh Allah dalam surat Al-Lahab. Kemudian Al-Ghaidaq, Al-Muqawwam, Sofar, dan Al-Abbas. Jadi pamannya Rasul ada 9. Kemudian bibinya Rasul, bule atau bude, ya, ada 6. Ummul Hakim, Barrah, Atikah, Sofiyah, Arwa, dan Umayyah. Di zaman kakeknya Rasulullah SAW, kalau ada orang yang dikaruniai anak dengan jumlah yang banyak, mereka mengapresiasikan, mengekspresikan rasa syukur dengan mengorbankan nyawa. Bayangkan, ya. Padahal kan sebelumnya
kakeknya yaitu Nabi Ibrahim mengganti Ismail dengan kambing. Ya begitulah setan ya, merubah-rubah tatanan syariat sampai warga Mekah itu kembali lagi mentradisikan menyembelih anak sebagai bentuk rasa syukur. Jadi Abu Thalib bernazar, kalau aku punya anak sekian-sekian akan aku korbankan satu. Ya. Caranya bagaimana? Semua nama anak laki-lakinya, jadi anak laki-laki itu kembagaan, ditulis, diikat di anak panah, lalu diundi, dikocok, diambil. Ya. Rencananya akan dipersembahkan untuk berhala, kalau sekarang candi yang bernama Hubal, termasuk candi yang terbesar di antara Uzza, Lata dan Manat. Berulang-ulang dikocok, anak panah yang dikumpulkan tadi keluar nama Abdullah, ayahnya Rasulullah. Berulang-ulang. Ya, kemudian Abdul Muthalib pasrah karena sudah terlanjur janji nazar ya, akan memotong leher ayahnya Rasulullah, dicegah oleh 9 pamannya Rasulullah SAW, termasuk Abu Lahab. Ya. Karena Rasulullah belum diprediksi, ya, Rasulullah belum lahir. Jadi ayahnya Rasulullah akan dikorbankan, dicegah oleh 9 pamannya, menyarankan kakeknya untuk minta petunjuk dari tukang ramal wanita. Jadi tukang ramal dulu di Saudi itu banyak dari kalangan wanita. Peramal ini memberikan instruksi gini saja, nama Abdullah namanya dicampur dengan nama-nama unta, ya, dikocok ulang lagi. Kalau keluar nama Abdullah, setiap kali keluar disetarakan dengan 10 unta. Diulang lagi undiannya. Keluar nama ayahnya Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala, apakah ini ada ya semacam manuver dari setan mungkin ya? Karena tahu kalau keturunan dari Abdullah ini akan melahirkan Nabi terakhir. 10 kali nama Abdullah muncul kembali, diganti sehingga menjadi 100 unta. Yang ke-11 baru keluar nama unta, berhenti. Ya. Lalu 100 unta tadi disembelih, dibiarkan begitu saja, terserah siapa yang mau mengambil. Bahkan binatang-binatang buas pun dipersilahkan untuk memakan 100 unta. Bayangkan. Ya. Jadi di zaman jahiliyah mereka punya tradisi bayar denda atau diat kalau seseorang membunuh manusia lainnya tanpa alasan yang hak, dendanya 10 unta. Islam datang lebih tegas lagi. Berapa diatnya? 100 unta. Jadi kalau keluarga mau memaafkan, anaknya dibunuh tanpa alasan yang syar'i, keluarganya boleh memaafkan dengan syarat yang membunuh membayar denda 100 unta. Unta itu sekarang berapa harganya? Ya, mungkin sekitar 100 atau 150 juta. Kalikan 100, berapa miliar itu? 1 miliar. Ya. Bisa jadi lebih, ya. Kemudian Syekh Safi Rahman Al-Barquri hafizallahu taala, beliau melanjutkan, Nabi SAW bersabda mengkaitkan dengan undian bapaknya yang hampir disembelih. Rasulullah mengkaitkan cerita itu dengan hadis. Rasulullah SAW bersabda, akulah cucu dari 2 orang yang dipersembahkan untuk disembelih.
Pertama, kakeknya yang di atas yaitu Ismail nggak jadi, diganti kambing, dan ayahnya sendiri Abdullah itu akan disembelih juga. Hadis ini dicantumkan dalam Tarikh At-Tabari. Kemudian penulis menjelaskan nama ibu Rasulullah SAW, dan insya Allah kita kenal semuanya. Siapa namanya? Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf binti Zuhrah bin Kilab, bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab. Ya. Dan mayoritas sejarawan, jumhur ya, sejarawan menjelaskan bahwasanya ayahnya Rasulullah SAW wafat sebelum Nabi lahir. Jadi peristiwa Abraha tadi menurut ahli tarikh, ahli sejarawan, itu terjadi 55 hari sebelum Nabi lahir. Sehingga masih belum jauh peristiwa itu diingatan oleh para kakeknya Rasulullah, paman-pamannya Rasulullah. Masih hangat ceritanya, belum terlalu jauh. Kemudian Syekh Syafii Rahman Al-Mubarakfuri beliau menguatkan tanggal lahir Nabi ini yang dikuatkan oleh beliau 9 Rabiul Awal. Kalau dicek dengan Masehi itu bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Beliau menguatkan 9 Rabiul Awalnya, bukan 12 Rabiul Awal. Terlepas dari perbedaan para ahli sejarah. Ya. Budaya orang-orang dulu kalau memiliki anak itu disusui bukan oleh ibunya, terutama orang-orang kota. Ya. Kita mungkin jarang ya, kecuali kalau ibunya tidak keluar asinya baru. Ya. Itu disusui oleh wanita pedalaman. Tujuannya apa? Untuk menghindari penyebaran penyakit. Jadi di kota itu kalau ada penyakit kan mudah tersebar, karena populasi penduduk di kota jauh lebih padat. Ya, Rasulullah disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib dari Bani Sa'ad. Tujuannya untuk menjaga kesehatan bayi. Ya. Dan bukti tanda-tanda kenabian sudah ada dari pengakuan dari ibu susuannya, yaitu yang bernama Halimah. Halimah ini hidupnya melarat, hidupnya susah. Ya. Ketika menyusui Rasulullah, kualitas hidupnya meningkat, ekonominya meningkat, keluarganya berkah. Ya. Kemudian diceritakan oleh Syekh Syafii Rahman Mubarakfuri, Rasulullah SAW pada saat umur sekitar 5 tahun, ya, usia TK gitu ya, TK kecil, TK besar 6 ya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengalami pembelahan dada oleh malaikat Jibril, dan ini masyhur cerita ini, ya, tidak asing. Jantungnya diambil, dimasukkan ke dalam baskom yang terbuat dari emas. Jadi yang bawa baskom malaikat Jibril, dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian Jibril mengatakan, inilah bagian setan yang ada pada dirimu. Jika tetap ada, maka bisa memperdayai. Jadi dibersihkan oleh malaikat Jibril supaya setan tidak mampu memperdaya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga ditolong bahwasanya setiap Bani Adam itu ada 1 korin dari bangsa jin. Disebutkan dalam kitab Hadhihi Aqidati yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi,
satu korin dari bangsa jin yang menyertai setiap anak manusia, satu-satunya yang diberitakan masuk Islam itu cuma korinnya Rasulullah. Adapun kita tidak ada dalilnya. Ya. Di Rasulullah dibersihkan jantungnya, kemudian dimasukkan kembali, operasinya selesai, ditutup kembali dadanya, kembali sedia kala. Imam Muslim menceritakan anak-anak yang seusianya itu berlarian karena melihat peristiwa itu, takut dengan berteriak, Muhammad, Muhammad dibunuh, dibunuh. Ya. Nah, karena kejadian itu, ibu yang menyusuinya yang bernama Halimah mengembalikan Rasulullah SAW ke ibunya. Ya. Kembalikan pada umur 6 tahun. Kemudian ibunya wafat pada saat Nabi umur 6 tahun. Belum lama diserahkan dari Halimah kepada ibunya. Diasuh oleh kakeknya selama sampai umur 8 tahun 2 bulan 10 hari. Ya. Kemudian kakeknya wafat, pengasuhan diserahkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Paman di atas satu tingkat di atas ayahnya. Ya. Waktunya sudah hampir azan. Ya, insyaallah taala kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang, masih seputar nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.